Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcastan Mike dan Aldi ini ya. Selalu menghadirkan cewek-cewek balap gitu kan, yang pecinta motorsport ya. Jadi awalnya tuh emang konsepnya podcast aja, tapi nggak tahu kenapa tamunya tuh akhirnya cewek semua gitu ya. Dan hari ini kita udah kehadiran nih. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu, tapi beliau ini di TikTok ya, mainnya di TikTok juga, lagi-lagi ya TikTok teman-teman. Dan beberapa konten TikToknya itu tentang motorsport gitu. Jadi mungkin kita langsung aja kenalan nih, bisa kasih tahu dong namanya, umur mungkin dan lain-lain lah. Oke, jadi hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Mika Jessica. Cuman aku biasa lebih sering dipanggil Mika sih. Terus Oke. kalau misalnya ini aku tuh lebih ke gemar F1 aja sekarang. Cuman disclaimer dulu nih di awal ya. Aku baru kecebur banget itu di F1 ini baru di season ini sih. Oh gitu. Iya, Berarti baru season ini. Anak season ini. anak baru guys ya. Mari kita Anak baru ospek banget, jadi dulu. aduh Kita maafin ospek aku ya. dulu. Nggak masalah, nggak masalah. Banyak kok, banyak penonton-penonton aku juga yang baru baru juga banyak. Eh Hmm. berarti tapi sebelumnya apakah ini pernah suka balap gitu yang mungkin selain F1 gitu mungkin? Pada dasarnya aku tuh semenjak SMA aku emang Hmm? suka otomotif. Oke. Cuman ya sekelas modification car aja lah gitu kan. Oh, oke. Cuma di sebatas itu. Terus kenapa bisa suka ke F1? Kalau dari awal tuh in general emang ayah aku dan keluarga aku emang suka F1, suka MotoGP. Cuman awal-awal pernah nonton aku cuma yang kayak oh iya gini doang. Oh iya serunya mungkin yang kayak pas lagi dogfight-nya aja atau lagi nyalip-nyalipnya aja. Ah, Cuman ini gitu doang, sebatas ikut nonton lah gitu. Terus iya, iya. kenapa kecebur sekarang? Itu karena aku keceburnya bareng deh sama temen aku. Oke. Karena teman aku tuh kebetulan emang kerjanya itu related ya, bukan di F1 tapi related sama F1. Jadi in order her to do Oke. her job gitu ya, dia harus nonton F1. Jadi aku nemenin terus kita kayak asik sendiri gitu pada saat nonton. Jadi ya udah deh sampai sekarang Oke. gitu. Berarti berarti bener-bener di tengah-tengah season nih atau dari awal banget nih dari Bahrain nih keceburnya? Dari Dari Bahrain Bahrain. dong. Tapi season-season Mm-mm. sebelumnya nonton juga kan? Maksudnya mungkin kayak sekilas mungkin atau gimana gitu? Nonton. Nah, aku Nonton. nonton sekilas nonton. Cuman ya kayak mungkin kalau nontonnya kayak ini di mana sih gitu. Misalnya oh di French, oh ya udah gitu kan cuma di situ. Nah, Oh. sekarang itu tuh aku agak telat sih, cuman kan ya better late than never gitu ya. Jadi race-race yang sebelumnya, yang kayak tahun lalu, season lalu ya aku kayak misalnya kemarin French, aku lihat dulu nih Hmm. season lalu French, nontonin dulu deh gitu. Qualifying-nya gimana, free practice-nya gimana, racing-nya di French yang tahun lalu gimana. Baru akhirnya di minggu kemarin nonton deh French yang tahun ini secara live dari Oke. Oke, menarik nih guys ya. Penggemar F1 baru season ini, tim apa yang digemari nih atau belum ada atau netral aja gitu? ah, kalau aku udah bilang aku tuh suka Ferrari kecepatan gak sih? Ya nggak apa-apa, yes Gak Ferrari apa guys. ya. Oke oke, berarti Tapi sebenarnya kenapa ya kenapa kenapa? konsep Why Ferrari gitu? why-nya aku belum tahu nih. Jadi kayak pas nonton di Apa gara-gara Bahrain, ya apa gara-gara Bahrain tiba-tiba Ferrari 1-2 terus oh Ferrari nih gitu atau gimana? enggak juga. Pas di Bahrain nonton kan kayak masih general aja nggak tahu mau dukung siapa. Cuman Ah, excitementnya udah dapet gitu kan. ah, Oh ya udah. Abis itu kacaunya kayak oh mungkin aku awal-awal cuma tahu siapa sih pembalap F1 paling yang aku kenal cuma pada saat itu Max Verstappen, Lewis Hamilton. Udah itu doang kan. ya ya. Oh, jadi nontonnya fokusnya di Max sama di Lewis aja gitu kan. Terus pas nonton yang di Bahrain kan udah detik-detik terakhir tuh mobilnya Max mati, mobilnya Perez mati. Udah tuh Ferrari. Oh, oke, Ferrari. Udah mulai know nih Ferrari. Oh, siapa sih drivernya Ferrari? Charles sama Sainz gitu kan. Nah, habis itu nonton lagi di Saudi Arabia gitu kan. Nah, di Saudi Arabia nih baru aku kayak pas udah lap-lap terakhir itu antara Max sama Charles kan itu agak intens banget ya nyalip-nyalipan terus tuh kan di situ. Terus akhirnya kayak biarpun hasilnya 2-3 sih cuman ya kayak oh kayaknya emang gue demen nih sama Ferrari gitu kan. Akhirnya kepo, akhirnya nonton race-race sebelumnya Ferrari gitu kan, beberapa race-nya Ferrari, highlight-nya Ferrari, social medianya Ferrari, cari info soal Ferrari gitu kan. Oke. Jadi akhirnya sampai sampai Oh, sekarang dulu kayak di nggak tahu Australia biarpun easy win sih sebenarnya ya. dulu nggak tahu Michael Schumacher dulu. Tahu, karena kan ayah aku tuh tifosi. Oh, ya kenapa Cuman nggak tahu anaknya belum Ferrari?
Anaknya belum terjerumus aja ke situ loh. Oke. Baru intunya tuh sekarang. Oke, Gitu. oke. Berarti what season untuk menjadi tifosi guys ya. Aduh, ngelihat Monaco, ngelihat Silverstone, ngelihat kemarin ya kan. Gimana Kemarin gimana? sih Gimana? Perasaan Anda setelah beberapa race belakangan ini tentang Ferrari gitu kan. Gila, keren banget loh bisa apa ya? Kalau misalnya tahun ini senengnya di Red Bull gitu, bagus gitu. Mercedes ya oke lah. Pas temen senengnya Ferrari itu menarik ya. Apes terus gitu kan. Kalau aku kan dari dulu Ferrari gitu. Jadi ya udah gitu kan. Kalau baru season ini gitu kan. Wah, itu pandangannya gimana? Ini penasaran nih. Ini aku penasaran pandangan fans baru Ferrari tentang Ferrari tahun ini gitu. Gimana nih? Pandangannya naik turun digantung terus ya. Kayak toxic relationship ya. Iya, toxic relationship yang kayaknya ke psikiater aja nggak bisa ini. Iya. Cuman Tapi ya gimana? Masih semangat tifosi apa? masih ngelihat. banget dong. Oh, Aku masih ya? punya Wah. high hopes banget Guys, masalahnya. bagus ya. Ini kalian harus contoh guys ya. Jangan ada nih soalnya viewer aku tuh yang mau pamit sebagai tifosi gitu, kayak sampai udah nggak kuat deh. Mau dukung Red Bull aja gitu. Lemah kalian, lemah. Gimana kan excitementnya justru di situ dong. Iya kan seru ya, ada dramanya gitu kan. Ada dramanya. Iya. Kalau apa lurus terus lempeng menang terus kan nggak asik ya. Ini Nggak. ada Harus diputar balik dibanting dulu. Jadi nanti soalnya ketika someday Ferrari champion pasti senengnya wah gitu kan. Iya, kebayar lah langsung. Kebayar gitu. Kalau misalnya sekarang menang terus gampang champion ya oh biasa aja, oh ya memang menang gampang gitu kan. Jadi guys ya. Tuh guys, ini aja cewek bisa guys ya. Jadi ayo tifosi. Enggak, soalnya penonton aku tuh banyak Red Bull fans, Mercedes fans. Karena kan mostly tahun-tahun kan mostly penonton aku tuh ya anak kecil bisa dibilang lah ya. Mungkin range umurnya belasan tahun gitu sampai 20 tahun gitu. Jadi mereka mungkin ya sama kayak kamu yang masih baru nonton F1 gitu. Jadi kalau barunya kan misalnya 2 tahun atau 3 tahun lalu mereka pasti Mercedes, karena Mercedes kan menang terus tuh 8 kali World Champion konstruktor gitu kan. Lewis 7 kali dan baru kemarin nih yang seru antara Max sama Lewis kan, dan akhirnya terpecah dua kubu, ada Red Bull, ada Mercedes gitu. Nah, mostly mereka tuh ini gitu. Yang ya ada yang tifosi juga ada sih, cuma jarang, lebih banyakan yang Red Bull sama. Kemarin waktu kan aku suka ngadain nobar ya, nonton bareng, nimbrung bareng gitu. Waktu ini pas balapan gitu yang ngechat banyak gitu. Semoga melintir, semoga mesin Ferrari meledak gitu, banyak gitu. Jadi bener pas kejadian beneran itu rasanya kampret banget ya. Kemarin gimana? Ngelihat tiba-tiba Leclerc ditembok gitu, gimana perasaan? Sebenarnya gak expect ya, kayak gak ada akan expect itu terjadi deh. Iya, gitu kan. iya, bener. Jadi pas aku kebetulan tuh lagi nonton tuh sambil megang HP kan, aku sambil masak gitu kan. Oke. Masak. Oh ya udah lagi ini dikit. Abis si Max ini kan, abis Max pit, abis itu dia keluar tiba-tiba dapat kabar like kayak, aku kayak hah? Baru gue tinggal setik gitu istilahnya. Kok dia kayak gini? Terus aku gak bisa ngomong apa-apa, cuma kayak diem doang, bengong kayak, hah? Tapi yang sedih sih pas denger dia teriak ya, itu kan unexpected. Itu. Dia juga gak sadar kalau mic-nya masih turn on gitu kan. Jadi tuh agak sedikit yang kayak, Iya. Itu sebenarnya di YouTube ada yang bikin ini lagi jadi dari teriakan itu dibikin musiknya kayak versi Eka Gustiwana gitu loh, dibikin. Kurang ajar sumpah orang-orang. Aku agak gak terima sih kalau itu. Parah banget sumpah. Ada di YouTube, pokoknya meme YouTube, bukan di YouTube, di Instagram meme kayaknya. Jadi pokoknya dibikin musik gitu. Wah, parah banget. Jadi wah kampret sih. Emang ya kita lihat aja lah, semoga ini mumpung sama-sama tifosi guys ya, kita saling menguatkan. Karena emang susah ya jadi tifosi itu, mentalnya harus baja banget gitu, karena kita udah terakhir dapat juara itu 2008, itu pun konstruktor aja gitu. Jadi sekarang kan
22 ya, jadi udah berapa tahun tuh? Udah 14 tahun gitu puasa Ya gelar. udah lama Jadi banget sih itu. kalau kalau driver championship-nya itu kalau nggak salah 2007 itu Kimi apa ya kalau nggak salah terakhir itu. Atau Hmm. Alonso gue juga lupa. Ya pokoknya udah lama banget lah saking lamanya sampai lupa gitu ya. Jadi terakhir 2007 Drivers Championship, 2008 konstruktor udah. Jadi udah nggak pernah lagi tuh terus ya Mercedes dia merajalela kan. Jadi Mhm. Cuman jadi katanya tuh ini mulai banyak yang nonton race lagi tuh di season ini ya, karena apa season lalu karena kan season lalu tuh kan karena seru season lalu dramanya. kan. Heeh, akhirnya season ini orang pada nyemplung gitu. Jadi Orang pada nyemplung lagi. betul. Jadi termasuk kayaknya di Indonesia juga semakin banyak sih yang tertarik dengan dunia motorsport ya. Mungkin apalagi di Indonesia kemarin kan habis ada Formula E kan. Nonton nggak kemarin Formula Mhm. E yang di Enggak, Jakarta? aduh sedih banget. Dari asal mana sih by the way? Aku dari Jakarta. Oh Jakarta. Kenapa nggak nonton? Nonton Mhm. aja Formula E. Tahun depan. Tahun depan, semoga tahun depan. Tapi pernah nonton F1 real life nggak? Nggak pernah juga ya, baru nyemplung sekarang ya. Tapi fun fact-nya adalah, Ah ini aku nih tuh nih. 2018 punya kesempatan buat nonton F1 di Singapura. 2018. 2018, ya Oke. 2018 itu Pertama kali saudara-saudaraku halo tuh tuh. saudara-saudaraku tuh pendukung Ferrari semua gitu kan, kayak, "Ayo Wah, kami ikut nonton," keluarga gitu kan. tifosi guys, bagus Iya, bagus. makanya. Itu zaman 2018 tuh Kimi Vettel ya, kalau nggak salah ya? Iya bukan sih? Masih, betul Kimi betul Vettel kan? masih. Heeh. Cuman karena emang aku yang pada saat itu yang kayak, nggak deh gitu, aku di Jakarta aja gitu, kalian aja yang nonton. Jadi ya emang akhirnya aku tidak nonton dan aku menyesal sampai sekarang gitu. Coba aku nonton gitu ya dari awal gitu kan, oh aku Iya iya bisa iya. ngelihat chemistry-nya Vettel sama Kimi atau even Vettel sama Leclerc gitu kan, Iya atau iya. emang Carlos sama Lando yang pas masih di McLaren itu tuh kayak, Mhm. aku menyesal sih sekarang kenapa aku nggak nonton dari waktu itu. Cuman ya Iya udah iya nggak iya. apa-apa lah, better late than never kan jadinya. Tapi nonton Drive to Survive-nya Netflix? Nonton pada saat kan jamnya juga namanya baru nonton nih ya Heeh heeh. Formula 1. Terus aku kepo, aku nanyain, aku ngerjain temen aku terus nanyain, "Ini gimana sih? Ini gimana? Ini tuh apa? Ini kenapa begini?" Gitu. Iya Udah iya lo iya. nonton aja Drive to Survive gitu. Terus aku nanya, "Drive to Survive apa ya?" Gitu. "Ada di Netflix, udah nonton aja," gitu. Ya udah akhirnya aku nonton Drive to Survive. Tapi bukan fans F1 gara-gara Drive to Survive ya. Iya 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 iya. Tapi bagus tuh Drive to Survive untuk mengenal kayak maksudnya untuk orang-orang baru gitu bagus sih untuk supaya tahu lah at least kan nggak nonton nih. At least itu kan ada dari Mhm. 2018 tuh kalau dari season 1 2018 apa 2019 ya? 2019 ding kayaknya ding. 2019 19. terus 2020 2021 iya kan sekarang season 3 kan ya benar 2021 terakhir. Jadi lumayan lah untuk paling nggak bisa trace back beberapa tahun Mhm. belakangan gitu. Jadi udah nggak maksudnya kalau ditanyain nggak ketinggalan lah gitu kan. Jadi Iya iya tahu bener. gitu. Heeh, jadi bagus sih itu Mhm. Drive to Survive wajib nonton. Tapi udah selesai semua atau belum? Udah dong. Oke, Karena kayak nggak bisa kalau nonton cuma bagus. satu-satu gitu harus kayak habis. Bagus bagus bagus. Jadi ya emang kalau kalian belum nonton tonton guys, itu bagus banget Drive to Survive. Mungkin yang season ini yang agak dikasih bumbu-bumbu drama yang orang-orang protes ya karena real life-nya tuh nggak kayak gitu. Tapi ya nggak masalah lah. Yang penting ambil ininya aja, ambil informasinya aja gitu. Informasinya Bener ya. sih, Kalau bener. dramanya ya nikmati aja ya. Padahal real life-nya kan kayak gitu. Oke, jadi tahun ini dong nonton dong Singapura. Aduh, aku tuh udah kepikiran ya sama temen Heeh, heeh. aku nih berdua, "Ayo dong bisa nggak ya kita nonton di Singapura gitu tahun ini kan?" Heeh. Tapi karena jadwalnya tidak cocok gitu kan, jadinya Hmm. mensayangkan untuk tidak. Ada Cuman target kita kerjaan. adalah kerjaan. Karena Hmm. tapi target kita adalah pokoknya kan si Sainz kontrak lagi 2 tahun gitu kan yang kita Hmm. tahu dan, Leclerc juga belum tahu perpanjang lagi atau enggak. Kontrak Leclerc mereka kan masih lama, end Leclerc itu dapat 5 tahun by the way. 5 tahun dari sampai 2019. 2024 kan. Jadi 2002. end-nya tuh Iya, masih iya. sama. Iya, 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 sama End-nya sama tuh sama. end-nya tuh Sama. sama kan. Mhm. Jadi kita punya goals adalah, oke sebelum mereka berdua terpisahkan pokoknya kita harus nonton tahun depan harus nonton ya, nggak boleh enggak. Tapi di Jadi mana atau mau Singapura atau terserah di mana? kayaknya yang deket aja sih Singapura gitu Singapura. kan. Jepang juga oke sih Jepang. Kan Jepang masih juga oke ya. juga oke, masih Tapi lebih Kakak murah, nonton yang lebih Singapura tahun ini? iya, besok berangkat berangkat Mmm, Singapura. Jadi mhm
Pertama kali juga sih, ini aku udah fans dari lama tapi baru kesempatan nontonnya baru sekarang nih. Karena Oh, ya dulu nggak sampai yang getol F1 banget juga sih jujur. Jadi hmm. mungkin mulai getol banget tuh tahun 2020. Getol banget. Jadi juga Oh, hitungannya juga baru juga sih. Dulu hmm. sempet Rio Haryanto tuh yang bikin getol juga 2016. Kan Rio Iya Haryanto masuk ke benar. F1 akhirnya yang ngikutin lagi. Dulu ngikutinnya dari zaman Michael Schumacher gitu. Dikenalin sama Hmm. orang tua juga kan kan papa suka nonton gitu kan dulu Hmm. zaman-zaman masih hari Minggu gitu. Akhirnya ikutan nonton deh karena Mike namanya juga sama kan sama-sama Michael juga. Jadi akhirnya akhirnya lumayan attach lah gitu. Jadi ya Lumayan attach. Michael Schumacher Ferrari gitu kan. Jadi Hmm. emang biasanya yang Ferrari itu orang-orang yang udah nonton dari lama biasanya. Iya sih, Karena benar. ya karena dulu emang Ferrari berjaya gitu kan. Jadi wajar Hmm. makanya wajar banget kalau aku ngelihat sekarang fans-fans tuh di Mercedes gitu, di Red Bull karena memang yang sekarang yang berjaya itu mereka gitu. Jadi makanya aku kaget kalau kamu Ferrari kok bisa gitu kan. Biasanya harusnya mungkin Mercedes atau Red Bull gitu antara dua itulah gitu. Jadi ya keren sih tifosi. Jadi ya semoga lah ya, semoga bisa bisa nonton soon tahun depan lah ya, tahun depan ya. Amin. Tahun Nonton depan. real karena juga pengalaman pertama juga sih dan asik Hmm. karena euforianya sih pasti nggak pasti lebih besar of course tapi siap-siap ngelihatnya cuma satu garis doang tuh. Udah hilang. Iya, kalau ditanya kayak gitu kayak ayah gitu kan nanya, "Kak, kamu mau nonton live gitu beneran?" Even Nah, MotoGP waktu itu, "Kamu mau nonton live?" Nontonnya cuma nah. kayak, gitu Iya, doang iya. loh, apa yang kamu Gitu nonton doang. gitu. Tapi kan kita mau feel the excitement-nya Iya, kan di betul, situ, betul. pengen feel Euforianya the yang dicari itu euphorianya iya, justru. euforianya gitu Mhm, loh. Jadi wajib betul. kalau bener-bener fans sih nabung lah, nabung. Paling deket ya Singapura sih, Singapura paling deket. Terus Jepang itu sebenarnya tiketnya lebih murah, cuma tiket pesawatnya yang mahal gitu. Sama mungkin yang bikin Jepang itu mahal adalah karena kalau Singapura kan kita datang nontonnya di kotanya itu kan Singapura kecil. Mhm, Kalau Jepang tuh kita harus iya. kayak naik bis lagi ke Suzukanya gitu. Jadi nggak, Oh, iya itu iya dia sih. di kalau nggak salah di Kyoto agak sana lagi. Kyoto apa Osaka gitu, pokoknya deket bukan di Tokyo. Jadi agak lumayan jauh gitu. Nggak nggak apa ya nggak terjangkau lah gitu. Harus harus spend duit lagi untuk kesananya. Kalau Singapura kan kita datang langsung tuh gitu. Jadi Langsung nyampe memang kan. walaupun tiket tiket ininya lebih mahal tiket F1-nya. Jadi tapi kalau dihitung-hitung masih murah Singapura kayaknya. Kalau Kayak dihitung. total-total juga emang murah Heeh, Singapura juga kan. betul. Cuma nih, kalau Kakak bisa pilih gitu ya, pengen nonton GP apa sih? Pengen nonton yang dari mana? Ini menarik ya. Tapi kalau kalau disuruh milih ya, pingin Spa sih. Spa Spa Francorchamps. ya? Ya, Spa Hmm, Francorchamps pingin sama Suzuka. Jepang juga pingin. sama Itu dua Jepang. sirkuit favorit aku sih. Kalau kamu gimana? Yang kepingin? Harus bisa milih. Aku pengen malah Baku sih. Aku tipe Baku. suka street city. Aku tuh sebenarnya suka street city kan. Monaco nggak suka Monaco. Monaco tuh suka. Sebenarnya Monaco ya Emang kalau emang bosen mau ya? dibilang orang boring kan. Cuman kan itu Iya. historical place gitu. Jadi kalau menurut aku udah historical place itu art gitu loh. Jadi kayak kayaknya harus sih nonton kayak F1 dari Monaco biarpun belum tahu ya diperpanjang atau nggak sih tahun depan Nah, sirkuitnya. jadi masih belum tahu karena kan sebenarnya Monaco itu yang paling make sense untuk diperpanjang tahun depan karena cuma masalah di apa sih namanya sponsorship karena kan sponsornya Oh, Monaco itu punya sponsor jam tangan yang namanya itu Tag Heuer sponsor jam mm-mm. tangan dia sedangkan F1 itu udah punya sponsor jam tangan Rolex. yaitu Rolex jadi mereka Mm-mm. bentrok tuh itu doang gara-garanya sebetulnya Oh, jadi gara-gara iya itu. gara-gara itu doang jadi ya mungkin ada beberapa alasan lain, cuma yang paling besar itu yang diberatkan kemarin itu di beritanya. Jadi ya itu masih katanya sih udah damai antara sponsornya juga. Jadi nggak tahu nih apakah jadi diperpanjang apa enggak. Tapi harusnya sih kalau Monaco bakalan diselamatin sih. Yang aku sayangkan tuh Spa sama kan yang udah mau geser kan Spa sama ini kemarin Prancis. Prancis kan juga mau udah di nggak Udah ya confirm ya kalau ditiadakan. nggak salah ya. Kalau Prancis kayaknya
kayaknya belum confirm 100% semua sebetulnya antara Prancis Oh. maupun Spa ya sama satu lagi itu yang mau masuk South Africa habis ini tracknya namanya Kyalami. Jadi itu juga masih to be confirm juga. Jadi sebenarnya kalau track Kyalami bagus, tapi ya gimana ya, susah sih kalau masuk apa ya, udah kebanyakan gitu. 22 round tahun depan yang confirm kan yang udah fix adalah Las Vegas gitu kan tahun depan. Jadi ada track baru lagi masuk gitu kan. Jadi bingung mau ngeluarin yang mana, mau Iya diperbanyak sih. juga sedih juga timnya nanti. Jadi Cuma tapi sayang ya kalau misalnya iya, Monaco misalnya hmm, sampai nggak diperpanjang, kita belum lihat iya, anak bangsa bener. mendapatkan P1 di Nah situ gitu. itu bener sih. Leclerc belum belum sampai menang di sana di F1 ya. Jadi Iya. aduh, ya gimana lagi Agak gitu kan. sedih ya sebenarnya. Agak sedih gitu. Tapi kalau ngomong-ngomongin Monaco nih, soalnya track sekarang itu dulu Monaco tuh kan bagus dibuat balapan F1 karena dulu tuh mobilnya itu kecil lebarnya. Iya, Jadi iya. salip-salipannya di situ enak. Sekarang mobilnya tuh lebar-lebar bongsor-bongsor jadi udah kayak nggak memungkinkan gitu untuk melakukan overtake. Kemarin aja yang bisa overtake cuma beberapa mobil kan kayak Pierre Gasly. Itu pun karena mau bannya lebih enak gitu, lebih grip, jadi lebih dan kemarin kan kondisinya juga agak tricky kan, ada kondisi hujan gitu kan, terus kekering. Dan Kalau misalnya full kering, aku rasa sih nggak mungkin ada salip-salipan sih itu. Mungkin 1-2 doang gitu. Jadi dan apalagi lapnya tuh panjang kan 71. Jadi iya, 71 72. Ya 70-an lah pokoknya. Jadi apa ya, boring gitu. Ngelihat orang keliling-keliling nggak ada salip-salipan ya emang boring sih. Jadi emang ada apa ya, pro kontra sih yang Monaco ini. Kalau kalau menurut kamu sendiri Monaco layak dipertahankan apa enggak? Apa nggak usah gitu? Berganti track yang lain misalnya Spa gitu. gimana ya, kalau menurut aku kan itu crown jewel juga kan, salah satu crown Ah, jewel juga sih menurutku. hmm, Aku tuh agak sentimen soal soal historical landmark gitu loh. Jadi kalau menurut aku hmm. sebenarnya Monaco sih nggak usah dihapus kalau menurut aku Ya ya. ya ya Karena ya kan ya. Berarti kamu ya lebih menghargai ke ini ya, legendaannya Monaco gitu ya. iya, Walaupun sayang nggak balapannya boring misalnya ya nih. balapannya boring kayak Iya udah di iya sini iya. udah di sini lagi gitu kan. Iya iya. Jadi kayak apa ya? Monaco itu kayak udah wajib nih. Kayak walaupun balapannya Mhm, boring itu cuma kayak penghormatan aja untuk mengingat ini F1 gitu kali ya. betul. Jadi Itu kalau iya aku. sih, ya itu ada benernya juga sebetulnya. Ada benernya juga sih sebetulnya. Cuma mungkin ya pasti ini pro kontra sih. Pasti pro Iya kontra benar benar, yang pro pasti kontra. kalau orang-orang zaman sekarang yang mungkin yang lahirnya muda Mhm. yang ya jadi apa ya mungkin mereka nggak tahu gitu sejarah Monaco kayak gimana dulu balapannya kayak gimana jadi ngertinya ya aduh Monaco bosen udah ganti aja lah Mhm. gitu Iya kan iya iya. jadi Emang aku juga pun sering debat sama teman aku kayak, "Aduh udah ngapain ya nonton Monaco yeah, gitu, bosen gitu." Enggak, jangan dibosen, tapi ini art gitu loh, ini iya story loh. benar sih jadi ya beberapa pembalap juga nggak setuju kok kalau misalnya Monaco ditiadakan walaupun memang boring tapi ya Monaco itu kayak jantungnya F1 sih jangan jangan Iya sampai pasti punya sentimental value-nya iya sendiri gitu benar-benar loh aneh Monaco. sih kalau misalnya F1 tanpa Monaco itu kalau dipikir-pikir aneh Aneh. aneh gitu di Mhm kalender terus kayak Monaco nggak ada gitu aneh gitu kayak ada yang kurang gitu walaupun mhm, bener. kita tahu bosen gitu tapi nggak tahu kenapa harus ada gitu Harus ada, harus iya ada bener. gitu loh ya ini pemikiran orang yang inilah ya orang yang udah nonton dari lama biasanya tapi kalau anak-anak baru yang apalagi yang muda banget gitu pasti janganlah boring apa nggak ada salip-salipannya gitu kalau kalian mau Monaco nggak boring nonton qualifyingnya aja nah Iya qualifyingnya bener. Kalau itu Monaco lebih tuh seru nonton qualifying-nya. qualifying aja gitu karena emang balapannya tuh di qualifying gitu pas pas Mhm. balap makanya aneh banget ya udah 1-2 masih bisa finish 1-4 ya bisa finish berapa iya satu berapa 2-4 4, iya 24 jadi ya, 24. 2-4 Mhm. aneh banget Ferrari Itu agak speechless sih sebenarnya. jadi udah hanya Ferrari yang bisa bikin Monaco interesting guys tapi jadi kasihan ya sama Leclerc ya aduh oke jadi tadi kamu rencananya apa nih ke depannya untuk apa pingin berkonten motorsport terus atau fokus ke F1 nih gitu. Pada dasarnya
Kalau aku kan kerja ya Hmm. sekarang. Kerjaan aku tuh emang di bagian sosmed specialist gitu kan. Oke, oke. Nah, aku tuh mengkonten kayak gini tuh sebenarnya buat stress relief dari kerja gitu. Kayak harus bikin konten yang tergantung mereka kan, tergantung perusahaannya gitu. Ini aku sebenarnya awalnya tuh cuman buat fun doang, kayak excitement aku nonton F1 loh gini, oh ternyata excited banget gitu. Terus ngelihat konten creator yang lain di F1 pun juga, oh ternyata feeling-nya sama ya kayak gini gitu. Jadi ya mungkin currently ini aku cuman kayak buat ya udah share my excitement aja sih Iya, iya, iya. Nggak masalah sih. gitu. Kalau cewek tuh enaknya bisa kayak gitu gitu. Misalnya Leclerc apa nih, terus kayak selfie gitu, kayak ngasih oh Leclerc gini, enak gitu dilihat cewek. Coba cowok bikin konten begitu muntah ya yang nonton. Nggak curang ya dikasih cewek ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita butuh as much as possible ya ini cewek-cewek di dunia motorsport terutama karena biar ya menarik juga gitu isinya supaya nggak cowok semua gitu guys ya. Jadi perlu ya makanya ini aku coba cari-cari gitu cewek-cewek yang suka motorsport kita ajak ngobrol gitu kan. Jadi ya menarik. Tapi menurut kamu kira-kira Ferrari tahun ini gimana? Bisa champion nggak? Masih nyerempet-nyerempet ya. Penentuannya kayaknya di Hungary deh, ya nggak sih? Ya, ngeri. Bener nggak? Kalau Max menang di Hungary ini ya, dia sebenarnya udah gak butuh cari poin banyak lagi ya bisa break gitu kan. Iya Ya sih. nggak sih? Ya Ferrari harus besok bekerja jauh keras. besok Ferrari besok tuh di Hungari ya. Itu tuh Ferrari tuh easy Mm-mm. 1-2 sih. Easy win 1-2. Kalau nggak ada apa-apa ya. Karena berdasarkan Kayak tahun data lalu. Kalau berdasarkan data, Ferrari itu kenceng di tikungan dan Hungari itu treknya Benar. tikungan semua gitu loh. Jadi secara data, jadi nggak tahu sih. Ini kan kita masalahnya ini bicara tim yang random gitu kan. Tiba-tiba pembalapnya yang salah, tiba-tiba timnya yang salah. Terus strategisnya yang error. Iya, bingung gitu. Jadi nggak Kalau konsisten double mereka. header gini emosinya tuh masih kayak aduh Iya, masih sebenarnya masih yang kayak emang agak sedih dengan hasil betul, French gitu ya. Cuman kan udah harus move on ke Budapest kan gitu kan. betul. Jadi sekarang kalau ditanya kayak gimana nih menurut kamu Ferrari di Budapest, aku nggak bisa jawab sih. Tapi Belum banyak bisa banyak nih hope too orang much juga. banyak orang-orang yang bikin podcast yang udah apa misalnya kayak podcast main balap, podcast apa yang udah berkecimpung lama lah di dunia per F1-an itu mereka bilang bahwa Ferrari masih belum siap nih untuk juara karena ya masih error ini, Ya. error itu, masih ya aku sebagai tifosi sih mengiyakan ya. Karena apa namanya? Benar. Karena masuk akal gitu, masuk akal karena emang untuk jadi juara ya harus konsisten ya, nggak bisa melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Apalagi Leclerc Benar. kemarin itu sedih banget sih, walaupun emang itu kesalahan dia tapi tetap kesalahan yang membuat semua tifosi itu bersedih gitu. Aduh, Aduh, kenapa harus Leclerc gitu? Tapi kamu Ferrari-nya Leclerc apa Sainz atau netral gitu? aku bold lagi. Bos ya, ya nggak apa-apa. Bold Kalau aku soalnya agak sedikit ke Leclerc nih gitu. Ya nggak sedikit sih, Leclerc lumayan ya. banyak sih. Ini kan helmnya Leclerc Makanya, nih. oh iya, makanya yang pas Silverstone tuh agak bittersweet ya gitu kan. Oh Iya, iya. seneng Carlos pertama kali gitu kan Heeh, P1. heeh. Cuman ya bitternya sebenarnya Charles bisa gitu kan. Heeh. Bisa nambah poin buat diri dia. Cuman itu bittersweetnya di situ sih. Iya, iya. Biasanya soalnya kamu juga senang Ferrari baru tahun ini ya. Jadi mungkin masih imbang gitu. Kalau aku kan ngikutin Ferrari udah dari lama dan yang paling lama di Ferrari kan Leclerc. Makanya kesannya aku into Leclerc banget nih gitu loh. Jadi Oke. karena kan yang masih stay kan Leclerc dan dulu waktu zaman tahun lalu yang masih ada Vettel kan Vettel kayak dipecundangin banget nih sama Leclerc gitu. Jadi makanya membuat aku loh jadi wah Leclerc nih keren nih, jago gitu. Dan emang kayaknya tahun ini kalau di secara skill kayaknya Leclerc emang ahead lah, one step Memang ahead kalau itu dari aku Sainz akuin gitu. memang. Jadi Mhm. ya masih tapi kemarin performa Sainz juga not bad sih walaupun ya sayang banget ya ada 5 detik penalti dan segala macem gitu ya. Jadi
kita lihat lah Ferrari tahun ini. Yang pasti siap-siap aja lah kalau jadi tifosi tahun ini mah mentalnya harus siap gitu ya. Toxic relationship banget soalnya gitu kan. Kalau jadi fans Red Bull seneng gampang gitu, kayak udah Max udah Iya juara sih. dunia. Jadi fans Mercedes apalagi gitu kan, udah tahun lalu. Ya mungkin yang fans Mercedes dari tahun-tahun lalu agak sedih tahun sekarang kok tiba-tiba mobilnya turun gitu ya. Tapi at least mereka udah baru puasa juara itu nggak ada. Tahun lalu kan masih kontraktor gitu kan. Hmm. Jadi masih aman gitu kan. Kita lihat tahun ini ya semoga at least kalau misalnya nih Max Verstappen yang champion, mungkin standing championship konstruktornya Ferrari gitu lah. Semoga. Karena kan masih bisa. Ferrari masih bisa karena poinnya nggak terlalu Bisa jauh. ya Konstruktornya ya, yang kontraktornya karena kontraktornya ya. yang penting karena kalau menurut aku nih Sainz sama Perez masih bisa jagoan Sainz kayaknya. Jadi Hmm. jadi kalau misalnya Leclerc sama Sainz bisa bekerja sama dengan bagus, harusnya sih bisa. At least kalau misalnya nih satu Max, misalnya finish balapannya satu Max, 2-3 selalu Leclerc Sainz Leclerc gitu terus kan harusnya Hmm. bisa gitu. Iya Makanya dilihat sih. aja gitu. Kan Perez juga apes-apes mulu nih kemarin, ditabrak Russell lah di Austria gitu kan. Iya sedih banget sih, kesian deh sebenarnya Kemarin Perez tuh tuh. Austria tuh udah poin yang bagus banget untuk Ferrari karena si Perez kan kelontang. Malah Mhm. barbecue mobilnya Sainz kan. Jadi Itu kaget sih, itu kayak aku di situ iya. juga sampai speechless gitu kayak, Apalagi ya pas ampun Sainz. lap 10 lap terakhir yang Leclerc Iya, cantol. Itu tunggu, gimana coba? itu Austrian GP itu ya, itu berapa, 71 laps ya kalau nggak Iya, salah iya, ya? iya, iya, pokoknya Iya banyak kan? juga lah. Heeh. Itu feels like 5 menit, aku nggak lepas mataku dari situ, kayak bener-bener yang kayak lap-lap terakhir Leclerc tuh udah nggak bisa nafas tuh kayak ayo Bayangin, please. bayangin orang Binotto aja, tim prinsipalnya itu keluar dari pit, dia nggak mau lihat 10 lap terakhir. Bayangin, tim prinsipalnya aja begitu loh, lemah gitu. Gimana kita kita ya? kita gimana nonton yang kita nggak tahu apa-apa, data nggak bisa kita baca. Binoto kan kelihatan gitu, oh datanya aman kok, santai aja gitu. Enggak, dia Iya. cabut, nggak berani gitu. Untung finish ya. Aduh. Itu Jadi lihat-lihat lap-lap terakhir, mungkin 3 lap terakhir udah ngelihat gapnya antara si Charles sama Max tuh udah gigit jari aja deh kayak. Terus pas Leclerc menang dia cuma bisa enak ya, cuma bisa seneng. nafas tenang Makanya seneng gitu kan, kan. enak kan guys, seneng. Iya, Kalau misalnya ada kejadian begitu terus menang tuh, ya itu feeling kita kayak iya enak gitu. bener. Kalau misalnya Excitement kayak Australia gitu. kemarin Grand Slam menang biasa aja gitu. Maksudnya Iya, menangnya gampang gitu kan. Leclerc kan ya muter-muter easy udah win, yes itu gitu easy ya. win Ya banget seneng lagi ya. tapi lebih seneng lagi pas kemarin di Austria gitu karena wah akhirnya gitu selamat gitu kan. Makanya kalau misalnya sampai Ferrari bisa juara dunia, mungkin nggak tahun ini, mungkin tahun depan gitu pasti kita seneng banget sih. Ya. Pasti happy banget karena udah 14 tahun coy puasa. Bener. Aduh. Jadi ya mantap sekali lah. Terima kasih loh by the way yang sudah mau diajak ngobrol di sini. Thank you Kita banget justru. mostly nggak nyangka sih ngobrolnya juga mostly tentang Ferrari nih karena kebetulan kamu tifosi gitu. Tadi nggak nyangka kalau misalnya ngobrolnya mau masalah Ferrari gitu. Tapi by the way ada suka selain F1 suka nggak atau cuma F1 aja nih sekarang? Atau dulunya Apa, mungkin pernah suka? motorsport Ya mungkin kah? MotoGP iya ya maksudnya motorsport balapan atau rally mungkin. Oh, MotoGP sih. MotoGP Aku nonton juga? ngikutin. Oh Oh, nice. karena aku ngikutinnya justru dari Valentino Rossi. Oh berarti dulu lebih MotoGP nih dulu mungkin. Iya. Oh baru sekarang pindah F1. Oh ini fans MotoGP yang pindah F1 ternyata guys ya. Banyak sih, banyak. Karena Banyak MotoGP ya. karena katanya MotoGP udah nggak seru nih semenjak Valentino Rossi udah nggak ada kayak kan. Kan Bener dulu sih, dulu itu aku gitu. nggak setuju. Aku agak setuju di Aku situ. nggak ngikutin MotoGP jadi aku nggak tahu nih ya ke kayak gimana gitu ranah MotoGP. Jadi banyak sih fans yang pindah dari MotoGP banyak banget gitu. Jadi menarik ya. Ternyata fans MotoGP guys ya. Tapi karena ini kita channel F1 ya kita bahasnya F1 ya guys ya. Nanti mungkin buat teman-teman yang tertarik mau kepoin silahkan nanti link TikToknya aku taruh di deskripsi sama Instagram deh ya. Jadi silahkan kepoin aja teman-teman ya. Biasanya banyak banget yang mau kepoin gitu kan. Jadi tapi udah kerja loh guys. Jadi mungkin
tebak aja lah umurnya, nggak mau tanya nggak enak gitu kan. Makanya Harusnya nggak kan, dijawab umur tapi berapa, udah tua. iya Nggak deh. masih muda lah, masih muda lah, masih yang jelas di bawah 50 lah ya. Oh iya dong. Enggak lah. Oke, jadi teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin. Dan ya ternyata pencinta MotoGP juga, jadi kalian harusnya bisa relate lah ya, karena banyak juga penonton aku yang dari MotoGP gitu kan. Dan ya F1 semoga terus strong sebagai tifosi ya. Terus strong sebagai tifosi dan jangan patah semangat. Dan ya terima kasih banyak sudah bersedia mampir. Thank you loh. Thank you banget, Kak. Oke, pertanyaan terakhir sebagai penutup, seperti biasa, sudah punya pacar apa belum?